Halo Facebook Mania, kira-kira di sini siapa yang udah penasaran banget sama produk smartphone-nya Samsung yang sempat dicap gagal di pasar Indonesia maupun dunia? Kira-kira penyebabnya apa sih? Daripada berlama-lama, mending kita langsung masuk ke scene berikut. Pada awal perilisannya, Samsung Galaxy S5 adalah sebuah smartphone yang sangat dinantikan oleh pencinta brand Samsung di dunia. Terbukti dengan statement yang dikeluarkan oleh Febri Rusli selaku Senior Product Manager Samsung Indonesia saat itu, bahwa pemesanan Galaxy S5 mengalami kenaikan hingga 45% lebih tinggi dibandingkan penjualan Galaxy S4 pada tahun sebelumnya. Bahkan para pencinta Samsung di Jakarta saat itu sempat tertangkap kamera rela mengantri panjang demi mendapatkan smartphone flagship terbaru tersebut. Namun sayangnya hal tersebut cuma sekedar hype di awal, karena pada akhirnya penjualan Samsung Galaxy S5 tidak sesuai dengan ekspektasi. Hal tersebut terbukti dengan turunnya pendapatan Samsung hingga 20% hanya dalam waktu 1 tahun, dan perilisan Galaxy S5 sama sekali tidak membantu. Dalam laporan yang dirilis, Samsung mengumumkan laba bersih yang diterima perusahaan antara bulan April dan Juni 2014 mengalami penurunan sebesar 6,3 triliun won atau senilai 71 triliun rupiah. Upaya Samsung yang ingin bersaing dengan smartphone murah dinilai menjadi penyebab utama. Faktor lain yang diduga menjadi penyebab turunnya pendapatan Samsung adalah karena produk Galaxy S5 terbilang kurang laku di pasaran. Penyebabnya diklaim ada bermacam-macam, mulai dari desainnya yang masih terbuat dari plastik sehingga jadi cemoohan publik, sampai kamera beresolusi 12 megapikselnya yang sering mengalami error saat digunakan. Samsung emang terkenal sebagai sebuah brand yang selalu memiliki terobosan dan inovasi yang baik sejak dulu. Salah satu inovasi yang pernah Samsung coba perkenalkan adalah dengan cara merilis sebuah smartphone layar lengkung, yaitu Samsung Galaxy Round. Pada awal perilisannya, Samsung terlihat masih sangat berhati-hati dalam penjualan smartphone terobosan terbaru ini, dengan cara tidak akan dijual ke seluruh dunia alias bahkan menjadi perangkat eksklusif saja di pasar Korea. Uniknya, desain dari ponsel ini akhirnya mengundang berbagai tanggapan dari para pemerhati gadget. Salah seorang pemerhati gadget dari Droid Life Galaxy berpendapat bahwa produk terbaru Samsung ini merupakan sebuah Galaxy Note 3 dengan layar melengkung yang ditambahkan beberapa fitur tambahan. Ia juga menambahkan bahwa ia masih tidak bisa melihat perbedaannya. Kelemahan lain juga dirasakan oleh para pencinta Samsung setelah mereka mengetahui beberapa kelemahan vital pada HP berbodi melengkung ini. Yang pertama, Galaxy Round memiliki bagian bodi tengah yang tebal. Hal ini terjadi karena Samsung belum mampu memproduksi baterai melengkung secara massal. Selain itu, tampilan layar tidak sebagus dan sesempurna HP biasa. Ditambah, kaca tambahannya membuat produk begitu tebal dan berat. Kritik tersebut ternyata juga disadari oleh pihak Samsung. Mereka akhirnya sadar bahwa mereka tidak bisa berekspektasi tinggi dengan smartphone ini dan memutuskan untuk menghentikan produksi Samsung Galaxy Round setelah 50.000 unit. Selayaknya smartphone dari Samsung lainnya, Samsung Galaxy S6 sama sekali tidak kehilangan penggemar pada saat awal perilisannya, meskipun sempat dikecewakan oleh Samsung Galaxy S5. Dirilis pada tahun 2015, HP ini terbilang bagus dan cukup populer loh. Berbagai macam fitur canggih ditawarkan oleh ponsel flagship terbaru Samsung ini, mulai dari chipset Exynos 7420 hingga sistem keamanan cyber yang lebih ketat melalui platform Knox. Namun sayangnya, kesuksesan Samsung dalam menjual Galaxy S6 tidak terjadi secara merata. Nidia mendapatkan informasi bahwa Samsung mengalami kendala dan penerusan pasar di 2 negara berbeda. Seorang analis bank investasi, Oppenheimer, menjabarkan data bahwa penjualan HP ini telah dianggap gagal. Menurut data bank tersebut, S6 hanya berkontribusi pengiriman 10 juta unit. Capaian itu 1 juta lebih sedikit dari penjualan Galaxy S5. Analis bank investasi tersebut juga mengatakan bahwa Samsung kehilangan pangsa pasar di Tiongkok. Pangsa pasar perusahaan Korea Selatan di negeri tirai bambu itu anjlok dari 20% menjadi 10% saja. Selain di Tiongkok, Samsung juga kehilangan pangsa pasar di negara asal Naruto loh. Diduga penyebab terbesarnya adalah karena munculnya sentimen politik antara Jepang dan Korsel kala itu. Hal ini berdampak fatal bagi beberapa perusahaan Korea Selatan yang memiliki pangsa pasar yang besar di Jepang. Salah satunya adalah Samsung. Kalau kalian para anak muda yang cuma tahu kamera handphone itu cuma memiliki lensa fix alias nggak bisa di zoom, berarti kalian mainnya masih kurang jauh ya. Karena Samsung sempat merilis sebuah smartphone yang dipadukan dengan lensa zoom optik 10 kali yang diberi nama Samsung Galaxy K Zoom.
Sebenarnya dengan merilis ponsel ini, Samsung bermaksud menyasar calon pengguna yang menginginkan kemampuan lensa kamera pocket dalam sebuah smartphone. Tapi sayangnya, umpan yang coba disebar oleh Samsung sama sekali tidak menarik perhatian para pencinta gadget di dunia. Selain karena publik sudah terbiasa dengan kamera smartphone konvensional yang fiturnya itu-itu aja, Samsung Galaxy K Zoom juga dianggap terlalu berat dan terlalu tebal untuk ukuran handphone. Bagaimana tidak, berat HP ini ternyata mencapai 200 gram, di mana HP ini lebih berat 50 gram daripada HP pada umumnya saat itu. BTW 200 gram itu berat loh guys. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan terakhir, nih dia mau kasih tahu dulu. Kalau di video selanjutnya, kita akan membahas beberapa handphone yang sebetulnya punya fitur keren, tapi ternyata juga dicap gagal di pasaran. Kira-kira selain Samsung, brand apa aja sih yang sempat bikin kesalahan dalam produknya? Biar nggak penasaran, makanya pantengin terus channel Pricebook ya. Samsung Galaxy Note 7. Kalau nih dia sebut tipe handphone tersebut, harusnya kalian tahu dong alasan kenapa ponsel ini nih dia taruh sebagai produk paling gagalnya Samsung. Pada awal perilisannya, Samsung dengan amat sangat bangga memperkenalkan smartphone ini. Bahkan mereka dengan percaya diri membandingkan Galaxy Note 7 dengan pesaing utamanya yang berasal dari Apple, yaitu iPhone 7. Namun, sayangnya tidak berselang lama setelah peluncuran resminya, Galaxy Note 7 terbukti telah mengalami kegagalan produksi, terutama pada fungsi baterai lithium yang digunakan. Bahkan hal tersebut menyebabkan banyak kasus di banyak negara yang melaporkan bahwa ponsel ini tiba-tiba meledak dan menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Tak hanya itu, smartphone ini juga dilarang dibawa di beberapa penerbangan domestik dan internasional. Hal inilah yang akhirnya membuat produksi Galaxy Note 7 pun dihentikan dan semua produk di pasaran ditarik. Dampak paling buruknya tidak berhenti di situ. Dalam kurun waktu 3 bulan, dilaporkan bahwa Amazon, toko yang menjual Samsung Galaxy Note 7 menderita kerugian senilai 170 juta US dollar atau sekitar 2,4 triliun rupiah loh Pricebook Mania. Wah, ternyata emang dibalik sebuah nama besar, pasti ada sedikit pengorbanan yang harus dilewati, tak terkecuali oleh brand sebesar Samsung. Namun, meskipun beberapa kali melakukan kesalahan, terbukti Samsung justru menggunakan pengalaman tersebut sebagai sarana untuk belajar demi menghasilkan produk-produk terbaik yang bisa kita nikmati sekarang. Nah, kalau kalian mau tahu produk Samsung apa aja yang sekarang sedang naik daun, kalian bisa main ke website Pricebook. Ciao Bella!